Nah, kemudian komponen utama dalam sistem pertahanan rakyat semesta dalam upaya bela negara adalah. Nah, terkait sistem pertahanan rakyat semesta ini dia diatur dalam pasal 30 ayat 2 ya. Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pertahanan rakyat semesta itu dilakukan oleh yang pertama TNI, kedua oleh Polri, ketiga oleh rakyat. Nah, ini TNI dan Polri itu dia merupakan komponen utama. Sementara rakyat di sini dia merupakan komponen pendukung. Nah, kita lihat pilihan yang ada, rakyat sudah jelas tidak tepat ya karena dia merupakan komponen pendukung. Presiden tidak masuk, TNI masuk ya. Selain TNI kan ada Polri itu. Kemudian DPR juga tidak masuk, hamalnya Mahkamah Agung tidak masuk. Nah, dari pilihan Polri cuma TNI saja, jadi yang paling tepat itu adalah TNI. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta, berarti, nah ini teman-teman, kan tadi itu soalnya terkait dilakukan oleh siapa tuh yang usaha pertahanan dan keamanan semesta. Kalau misalnya bentuk pertanyaannya seperti ini, itu jawabannya ada 3. Yang pertama melibatkan rakyat. Kedua melibatkan wilayah. Ketiga, melibatkan sumber daya nasional. Nah, maksudnya rakyat apa nih? Artinya, usaha pertahanan dan keamanan negara itu dilakukan oleh dan untuk rakyat. Kemudian, artinya usaha pertahanan dan keamanan negara itu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan dibantu oleh sumber daya nasional. Nah, ini sumber daya nasional terdiri dari TNI, dan Polri misalnya, kemudian sumber daya alam yang ada dan senjata buatan. Nah, yang paling tepat adalah kita lihat poin error dulu. Kita skip ya karena kan kita belum melihat semuanya. Poin D melibatkan seluruh warga yang ada di dunia ini kurang tepat ya karena kan ini untuk orang Indonesia saja ya, warga negara Indonesia. Kemudian melibatkan masyarakat secara alamiah ini juga kurang tepat, tidak ini ya. Melibatkan seluruh alam semesta ini juga sangat tidak tepat. Nah, melibatkan seluruh rakyat, ada rakyat nih, ini ada kan. Kemudian seluruh sumber daya nasional, nah ini ada nih. Dia yang paling tepat adalah alfa. Nomor selanjutnya, upaya bela negara merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Dalam pelaksanaannya, bela negara akan membawa dampak yang baik apabila dilandasi pada nilai-nilai dasar bela negara. Berikut ini yang bukan merupakan 5 nilai bela negara adalah. Nah, kalau kita mengacu dengan peraturan Menteri Pertahanan nomor 16 tahun 2 ini bukan ya, nomor 3 maksud saya. Ini nomor 3 tahun 2016. Nah, di situ diatur dulu terkait 5 nilai bela negara. Yang pertama apa? Ini ya. Ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua ada yakin akan Pancasila. Ketiga ada rela berkorban. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara ya. Kemudian yang terakhir itu ada cinta tanah air. Nah, memiliki keyakinan sebagai warga negara itu bukan merupakan bagian dan nilai-nilai dasar bela negara yang tercantum dalam peraturan ini. Ini yang paling tepat adalah delta. Nomor selanjutnya, ketika kerajaan Kutai dipimpin oleh Raja Mulawarman, sang raja menghadiahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nilai-nilai yang bisa kita teladani dari tindakan Raja Mulawarman tersebut adalah, nah, ini kaum Brahmana itu dia merupakan wakil Tuhan ya, dia dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia dari umat agama Hindu. Nah, kalau kita melihat ini, sang raja menghadiahkan 1000 ekor sapi. Sebenarnya ini sama halnya dengan agama Islam ya, kalau kalian tahu ketika kita contohnya melakukan kurban. Kurban kan sebenarnya salah satu perintah dari agama kita tuh, sama halnya dengan raja ini. Ini merupakan perintah dari agamanya mereka, makanya dikatakan paling cocok dari pilihan jawaban yang ada itu nilai ketuhanan, artinya nilai religiusitas, menjalankan perintah dari agama. Paling tepat adalah alfa.
Kemudian selanjutnya, pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, kerajaan ini berhasil menjalin hubungan dagang dengan kerajaan lain seperti Kerajaan Champa. Hal ini berarti Kerajaan Sriwijaya telah mengenal dan melestarikan nilai internasionalisme. Menurut Soekarno, internasionalisme adalah nilai yang melandasi salah satu sila dalam Pancasila, yakni sila keberapa? Ini sudah sangat jelas ya teman-teman. Ingat, sila kedua itu dia mengandung 3 aspek. Yang pertama terkait kemanusiaan. Contohnya, bagaimana kita memanusiakan manusia, tidak diskriminatif, kemudian tidak rasis, tidak membeda-bedakan. Dan yang kedua, aspek integritas. Nah, kemudian yang ketiga itu aspek internasionalisme. Jadi, yang paling tepat adalah bravo. Nomor selanjutnya, berikut ini adalah perilaku warga negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku. 1. Membayar pajak tepat waktu, menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari, menggunakan baju batik di pertemuan tingkat internasional, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mematuhi peraturan lalu lintas. Yang termasuk perilaku warga negara yang menunjukkan identitas bangsa. Jadi identitas bangsa ya teman-teman adalah, kita lihat poin 1, membayar pajak tepat waktu. Ini tidak termasuk identitas bangsa ya, karena kan identitas bangsa itu adalah sesuatu yang membedakan kita dengan negara lain. Jadi poin 1 ini kurang tepat. Jadi artinya alfa ini sudah jelas salah. Delta juga sudah jelas salah. Dan R juga pasti sudah jelas salah karena tidak semua benar. Oke, kita lihat poin 2, menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa daerah kan menjadi pembeda kita atau menjadi ciri khas kita dari bangsa lain ya. Jadi ini tepat. Kita lihat poin 2, dari poin B dan C ini ternyata ada ya. Oke, kita lihat poin 3, menggunakan baju batik di pertemuan tingkat internasional. Nah, ini baju batik juga ini merupakan identitas bangsa kita ya. Jadi poin 3 ini masuk. Kita lihat poin B dan C ini masih tepat ya. Oke, poin 4, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah jelas, Indonesia Raya itu merupakan identitas bangsa kita. Kita lihat poin yang B dan C, ternyata di poin B terdapat poin 4 ya. Jadi poin B, kita lihat poin C, ini bukan angka 4 ya, tapi poin 5 nih. Ini sudah jelas salah teman-teman, karena mematuhi peraturan lalu lintas itu bukan menunjukkan identitas bangsa kita.